Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan aku Siva Nadila Isanti yang berasal dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta dari jurusan psikologi. Nah, waktu itu nih minggu lalu aku udah pernah membuat video edukasi gitu kan tentang toxic relationship. Nah, kali ini aku juga mau bikin video edukasi lagi. Tapi tentang apa ya? Mari kita simak videonya berikut ini. Oh ya, BTW selamat menonton teman-teman. Oh, sekarang ya? Oke deh. Ya, bentar ya. Aku on the way. Aku mau nolak, tapi aku gak enak nih sama dia. Nah, apakah kalimat-kalimat yang tadi itu tuh sering terucap dari diri kalian, dari diri teman-teman gitu, walaupun kalian tidak menginginkannya? Terus apa kalian sering merasa nggak enakan? Bisa jadi itu teman-teman termasuk people pleaser loh. Hah? Kok bisa? Mari kita bahas lebih dalam tentang people pleaser. Oke. Jadi, menurut seorang sosial psikologis, Susan Newman, people pleaser adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk menyenangkan orang lain. Tapi, people pleaser menomorsatukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri, hanya untuk diterima, disukai, dan diandalkan di segala sesuatu. Nah, terus apa sih ciri-ciri dari seorang people pleaser itu? Mari kita bahas. Jadi, ada 5 ciri-ciri dari people pleaser. Yang pertama, selalu setuju dengan pendapat orang lain. Yang kedua, sulit mengatakan tidak. Yang ketiga, merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Yang keempat, mudah memaafkan. Dan yang terakhir itu merasa bersalah dan meminta maaf walaupun itu bukan kesalahannya. Nah, di antara ciri-ciri kelima ini, apakah teman-teman ada yang teman-teman alami? Nah, kalau emang ada nih, berarti teman-teman itu termasuk orang yang people pleaser. Nah, tadi kan udah kita sebutin nih ciri-cirinya tentang people pleaser itu. Sekarang kita bahas satu persatu ya dari ciri-ciri people pleaser tadi. Baik, yang pertama, selalu setuju dengan pendapat orang lain. Jadi, people pleaser itu tuh selalu setuju dengan pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik hanya karena perbedaan pendapat. Yang kedua, tadi kan yang kedua itu sulit mengatakan tidak. Jadi, walaupun dalam diri kita tuh pengen menolak ajakan orang lain, tapi orang yang people pleaser ini, orang yang gak enakan ini akan tetap menerimanya gitu teman-teman. Nah, hal ini mereka lakukan itu alasannya karena takut orang lain tuh berpikir bahwa mereka adalah orang yang tidak peduli. Lalu yang ketiga, merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Jadi people pleaser ini sangat ingin disukai dan menyenangkan orang lain. Sampai si people pleaser ini, mereka itu merasa bertanggung jawab gitu terhadap perasaan orang lain. Padahal perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita ya, gak sepenuhnya tanggung jawab kita. Terus, mengetahui bagaimana dampak perilaku kita terhadap orang lain memang sesuatu yang baik sih, tapi ada tapinya nih teman-teman. Tapi apa yang orang lain rasakan itu bukan tanggung jawab kita. Nah, yang keempat itu mudah memaafkan. Memaafkan orang yang telah melukai dirinya mudah bagi seorang people pleaser itu. Hal ini mereka lakukan agar hubungannya dengan orang lain itu tetap terjaga.
Nah, untuk yang terakhir nih, yang kelima, merasa bersalah dan meminta maaf walaupun bukan kesalahannya. Jadi people pleaser ini tuh minta maaf, padahal si people pleaser ini tuh nggak ada salah apa-apa gitu, nggak ada melakukan kesalahan apapun, tapi dia meminta maaf atas hal yang tidak dilakukannya, atas hal yang nggak ada salahnya gitu. Mereka minta maaf karena merasa tidak nyaman atas kesalahan yang tidak mereka lakukan. Jadi begitu teman-teman penjelasan singkatnya. Nah, di balik perilaku seseorang itu tuh pasti tuh ada faktor penyebab atau sesuatu hal yang mendorong kenapa seseorang berperilaku seperti itu. Begitu pula pada orang people pleaser, terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang itu bisa menjadi seorang people pleaser, yaitu keyakinan diri dan parenting. Keyakinan diri untuk disukai semua orang membuat seseorang menjadi people pleaser. Parenting yang sering tidak memaafkan kesalahan dan menolak pendapat anak dapat membentuk anak menjadi people pleaser. Anak menjadi orang yang ingin diterima dengan cara menjadi apa yang orang lain harapkan. Nah, jadi itu sesuatu faktor pendorong atau faktor-faktor yang bisa menjadikan orang people pleaser itu ada dua, keyakinan diri dan parenting. Oke teman-teman, menolong dan menerima ajakan orang lain itu adalah hal yang baik. Tapi, nah ingat teman-teman, ada tapinya nih ya. Tapi, menjadi people pleaser dengan selalu mengiyakan apa yang orang lain minta, justru itu bisa merugikan kita loh. Seperti tidak menjadi diri sendiri, direndahkan, dan jadi dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu, kita harus berhenti menjadi people pleaser. Oke teman-teman, video edukasi kali ini mungkin hanya segini aja dulu. Nanti lain waktu bisa kita sambung lagi. Terima kasih teman-teman yang udah mau menonton video ini. Dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Thank you guys sudah nonton.